Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dia Pontisari dengan NIM 20101232221. Di sini saya akan mempresentasikan final project assessment dari regulasi dan metodologi perlindungan data pribadi. Di sini terdapat empat materi dalam regulasi metode perlindungan data pribadi, yaitu yang pertama ada clustering dan outlier analysis, yang kedua ada association rule mining and frequent item set, yang ketiga ada homomorphic encryption, yang keempat ada secret sharing. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang clustering and outlier analysis. Yang pertama, clustering yaitu proses pengelompokan data berdasarkan kesamaan. Ya, hal ini yang berguna untuk memahami pola struktur atau distribusi data dalam skenario seperti segmentasi pelanggan, klasifikasi wilayah geografis, atau analisis pasar. Metode dalam clustering itu sendiri terdapat empat, yaitu ada partitioning, yaitu di dalamnya ada K-means dan K-medoids. Metode yang kedua yaitu ada hierarkikal, di mana terdapat aglomeratif dan decisif. Metode yang ketiga ada density based, yaitu ada DB-scan, dan metode yang keempat yaitu ada grid based. Selanjutnya yang kedua yaitu ada outlier analysis. Outlier analysis atau analisis anomali yaitu mengidentifikasi data yang menyimpang dari pola umum atau exception mining. Seperti contohnya yaitu seperti potensi kecurangan, anomali teknis, atau temuan yang belum pernah diketahui. Pada outlier analysis, di sini terdapat 3 metode, yaitu ada statistical methods atau Z-score, ada metode yang kedua ada distance based, metode yang ketiga ada density based. Untuk contoh penggunaan dalam outlier dan clustering analysis, yaitu ada deteksi penipuan atau fraud detection. Contoh yang kedua yaitu ada segmentasi pasar, yaitu membantu pemisahan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok yang berdasarkan preferensi atau perilaku mereka yang mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang association rule mining and frequent item set, di mana yaitu proses penemuan hubungan atau pola antar item dalam dataset berdasarkan frekuensi kemunculannya. Di sini terdapat dua metode, yaitu ada a priori algorithm dan FP growth algorithm. A priori algorithm yaitu menggunakan downward closure untuk mencari frekuensi item set, sedangkan FP growth algorithm yaitu membuat FP3 untuk menyimpan item set yang sering muncul tanpa eksplorasi berulang. Untuk contoh penggunaannya di sini yaitu saya mengambil contoh dari market basket analysis, di mana di sini terdapat ada 4 shopping basket. Di sini pelanggan memilih barang mana yang sering dibeli bersama oleh pelanggan. Maka setelah dianalisis, maka didapatkan aturan asosiasinya, yaitu jika seseorang membeli roti dan mentega, maka mereka cenderung untuk membeli susu, di mana supportnya yaitu 40% dan confidence-nya 50%. Untuk support dan confidence itu didapatkan dari transaksi yang dari 50% itu didapatkan dari transaksi yang memuat item roti dan mentega juga memuat susu, sedangkan 40% dari seluruh transaksi memuat ketiga item tersebut. Jika seseorang konsumen membeli roti dan mentega, maka mereka mempunyai kemungkinan 50% juga membeli susu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang homomorphic encryption. Homomorphic encryption adalah teknik kriptografi yang memungkinkan komputasi yang dilakukan pada data yang dienkripsi tanpa memerlukan deskripsi.
Di sini ada 3 jenis homomorphic encryption, yaitu ada partially homomorphic encryption atau PHE, yaitu mendukung operasi matematis tertentu saja seperti penjumlahan atau perkalian, tetapi tidak berulang. Yang kedua ada somewhat homomorphic encryption atau SHE. Di sini yaitu mendukung lebih banyak operasi matematis dibandingkan PHE, namun terbatas pada jumlah tertentu. Yang ketiga ada fully homomorphic encryption atau FHE, yaitu mendukung berbagai jenis operasi matematis tanpa batasan, menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai aplikasi. Manfaat dari homomorphic encryption itu sendiri yaitu melindungi privasi data saat digunakan untuk analisis atau perhitungan. Sebagai contoh, data pribadi di sini sebagai contoh yaitu data pribadi dapat dienkripsi sebelum dikirim ke pihak ketiga untuk perhitungan. Lalu, hasilnya dikembalikan dalam bentuk terenkripsi sehingga hanya pemilik data yang bisa mendeskripsikan hasilnya. Pada materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang secret sharing. Secret sharing itu sendiri yaitu teknik membagi informasi sensitif, misalnya kunci enkripsi ke dalam beberapa bagian atau share, yang hanya dapat diungkap kembali jika sejumlah bagian tertentu digabungkan. Manfaat dari secret sharing itu sendiri yaitu menjamin privasi dan keamanan kolaborasi antar pihak. Yang kedua yaitu menyediakan solusi toleran terhadap kegagalan atau fault tolerance. Di sini dalam dunia bisnis, teknologi ini memungkinkan kolaborasi data antar perusahaan tanpa mengorbankan kerahasiaan data masing-masing pihak, seperti untuk analisis tren pasar. Pada ilustrasi ini menunjukkan bagaimana informasi rahasia dipecah menjadi beberapa bagian dan distribusikan ke beberapa pihak, yang kemudian dapat digabungkan untuk mengungkap kembali informasi aslinya. Pada slide terakhir, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang frequent item set dan association rule. Soal ini membahas penerapan algoritma a priori untuk menemukan pola frequent item set dalam data transaksi dan menemukan aturan atau association rules berdasarkan kriteria minimal, support, dan confidence. Untuk langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu terdapat 5 transaksi pada dataset di mana terdapat minimum supportnya 60%, minimum confidence-nya 80%. Berdasarkan jumlah transaksi, maka nilai batas minimum support adalah 5 dikali 60%, yaitu 3 untuk minimum supportnya. Pada frequent item set yang pertama yaitu menghitung frekuen kemunculan tiap item dalam seluruh transaksi. Item yang memenuhi syarat minimum support lebih dari 3 adalah M, O, K, E, dan Y. Selanjutnya pada frekuen item set yang kedua, yaitu menggabungkan pasangan item dari frekuen satu item set dan hitung frekuensinya. Pasangan dengan support lebih dari 3 yaitu ada MK, OK, KE, OE, dan KY. Pada frekuen yang ketiga, item set, yaitu gabungan dari kombinasi 3 item set dari frekuen 2 item set yang memenuhi minimum support. Kombinasi yang memenuhi minimum support yaitu OKE dengan support lebih dari 3. Selanjutnya, pada association rules, di sini menentukan aturan asosiasi dari frekuen item set yang memenuhi confidence lebih dari 80%. Di sini terdapat di sini terdapat OKE, di mana support OKE-nya yaitu 3 dan support OK-nya 3, dan didapatkan confidence-nya 33/3%. Maka sehingga aturannya valid. Dan OE dan K di mana supportnya yaitu confidence-nya 3/3 dan hasilnya yaitu 100% sehingga aturannya valid. Untuk O dan KE
Di sini terdapat confidence-nya 3/3 sama dengan 100%, sehingga aturannya valid. Penerapan algoritma dari a priori itu sendiri membantu menemukan pola item set yang sering muncul atau frequent item set dalam transaksi, serta menghasilkan aturan asosiasi yang kuat berdasarkan nilai support dan confidence. Dalam contoh ini, kombinasi OKE adalah frequent 3 item set yang valid, dan beberapa aturan asosiasi memiliki confidence sebesar 100%. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.